Halo semuanya, jadi di episode kali ini saya mau membahas terkait boleh nggak sih sebenarnya kita beli obat secara online. Nah, di masa pandemi ini kan aktivitas manusia itu jadi terhambat ya kan, salah satunya aktivitas untuk keluar rumah. Dan untuk mengatasinya sudah muncul solusi yaitu menggunakan media online untuk membantu kita agar kita itu nggak keluar rumah sering-sering. Salah satunya juga untuk kegiatan membeli obat. Sebenarnya boleh nggak sih beli obat secara online? Kalau menurut saya, nggak apa-apa beli obat secara online, asalkan kita tahu tempat membeli yang tepat. Kalau platform-platform online yang sekarang ada gitu ya untuk jualan, kayak misalnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli gitu ya kan, ada banyak banget. Nah, di sana itu kan orang awam kayak saya gitu misalnya buka toko kan bisa. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah kalau kita beli obat online di toko-toko kayak gitu, dimana toko-tokonya itu perorangan gitu ya kan, enggak official dari suatu corporate atau suatu instansi. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena jadi timbul pertanyaan ya kan, dari mana orang ini dapat obatnya gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah kualitas obat yang akan kita beli nantinya. Karena kalau perorangan itu mungkin aja orang itu bukan apoteker, orang itu orang awam, nggak tahu gimana sih harus nyimpen obat kayak gitu. Jadi kualitas obat ketika sampai di tangan konsumen itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya aja misalnya ada orang gitu ya kan jualan obat suppositoria gitu misalnya secara online, terus kita mau beli. Nah, sebenarnya buat teman-teman apoteker yang tahu, umumnya suppositoria itu harus disimpan di ruangan dengan suhu khusus ya kan, karena dia mudah meleleh dan sebagainya. Ada yang sampai disimpan di kulkas juga. Nah, kalau misalnya orang awam, maka perlu kita pertanyakan dia ngerti nggak sih cara untuk nyimpen obatnya ini. Jangan-jangan dia nggak ngerti, disimpan di suhu kamar, terus ketika sampai ke konsumen kualitasnya udah nggak oke, konsumen mau pakai malah nggak bisa, dan malah ya bisa terjadi banyak hal gitu, bisa jadi kejadian tidak diinginkan dan semacamnya. Karena kenapa kita perlu hati-hati? Kemarin saya juga coba kadang cari gitu ya kan, iseng cari di Shopee atau di Tokped. Beberapa itu ada saya temukan orang awam, orang biasa gitu, itu menjual obat sampai golongan keras. Nah, sementara obat golongan keras itu seperti yang kita tahu cuman bisa didapat di apotek. Nah, orang ini dapat dari mana? Ya kan, perlu kita pertanyakan. Membeli obat secara online sebenarnya nggak apa-apa asalkan tokonya tepat. Misalnya kita beli di official store-nya Kimia Farma atau official store-nya K24 atau kayak Century, Guardian, Watson kayak gitu ya kan. Mereka itu udah corporate besar di mana dana capitalnya tinggi, kadang mereka juga punya aplikasi sendiri ya kan untuk beli obat. Misalnya K24 ada K24 online dan sebagainya. Nah, itu menurut saya nggak apa-apa karena kita beli dari sumber yang tepat. Kita tahu, oh wujud aslinya apoteknya mereka itu ada. Jadi kita bisa pastikan mereka, oh berarti ini kualitasnya pasti oke deh. Dan kalau apotek-apotek kayak gitu berdirinya kan juga perlu izin ya kan. Jadi pasti dilihat kesesuaian fasilitasnya gimana, sarananya, bangunannya udah oke belum, kayak gitu. Jadi secara konsumen bisa merasa lebih secure, lebih aman ketika mau beli obat di toko yang sudah terkenal gitu secara online. Kalau misalnya beli di yang aneh-aneh gitu, khawatirnya sih yang dikhawatirkan itu kualitas produknya tadi itu loh. Nah, kalau di apotek kan semuanya sudah sudah tertata, ada aturannya, ada per KB POM-nya, penyimpanan gimana, penerimaan gimana, semua sudah diatur sehingga kita bisa yakin bahwa obat yang kita terima itu kualitasnya udah oke. Jadi buat teman-teman yang perlu diperhatikan ketika membeli produk obat secara online, yaitu tadi pastikan kalau kamu itu yakin bahwa tempat kamu membeli itu merupakan toko apotek yang udah bener-bener kamu percaya kayak gitu. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.